Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya masih seputar kalimat parenta dalam bahasa Sunda. Di pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas beberapa contoh kalimat parentah, karena memang kalimat parentah di bahasa Sunda ini banyak macamnya ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini ada kalimat panghareupan. Nah, ini juga turunan dari kalimat parenta. Bapak akan bahas 3 ya. Minggu depannya lagi ada sisa 2 lagi. Nah, untuk yang ini, yang kalimat panghareupan, Bapak bacakan dulu ya artinya. Kalimat panghareupan nyaeta kalimat anu eusina ngebrekeun hareupan lumangsungna peristiwa. Biasana make kecap mugia, muga-muga, pamugi, hayang teh ya, ini bukan haying tapi hayang ya, diganti pakai a ini. Hayang teh jeung mudah-mudahan. Nah, jadi kalimat panghareupan ini adalah kalimat ya yang berlangsungnya peristiwa ya. Kalimat berlangsungnya peristiwa. Biasanya menggunakan kata ya atau kecap dalam bahasa itu mugia, muga-muga. Muga-muga itu mugi-mugi ya. Muga-muga, mudah-mudahan lah kalau dalam bahasa Indonesianya. Muga-muga itu mudah-mudahan. Nah, contoh misalkan di sini muga-muga wae kahoyong hidup di nekanan. Mudah-mudahan ya keinginan kalian tercapai. Itu artinya. Nah, ini jadi jenis katanya mugia sama ini ya, artinya mudah-mudahan. Muga-muga juga sama. Pamugi, hayang, teh ya, sama ini juga ya. Kalau diartikan mudah-mudahan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk kalimat panghareupan. Biasanya kalimat yang digunakan ketika berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, gitu. Selanjutnya kalimat panyarek. Kalimat panyarek nyaeta kalimat anu eusina pikeun nyarek atawa nyaram jalma lian migawe pagawean. Jadi kalimat panyarek ini adalah kalimat yang untuk melarang ya, melarang orang melakukan sesuatu. Jadi kalimat panyarek itu kalimat larangan, kalimat melarang ya, melarang orang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi panyarek itu melarang artinya ya. Biasana make kecap ulah. Biasanya menggunakan kata ulah. Ulah itu jangan, entong juga artinya jangan ya. Jeung teu meunang. Teu meunang itu artinya tidak boleh. Oke, Bapak bikin kalimat seperti ini. Ulah ulin didinya barudak, jangan main di sana. Anak-anak ya, barudak itu anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan kata entong. Nah, contohnya begini. Misalkan entong hilap gunakeun bahasa anu halus. Nah, misalkan begitu ya. Jangan lupa ya menggunakan bahasa yang halus. Nah, itu kan sama. Teu meunang misalkan. Teu meunang itu kan nggak boleh ya artinya. Nah, kalau dibikin kalimat seperti ini. Teu meunang diuk di meja. Nah, ya. Jadi tidak boleh duduk di meja. Nah, itu kan panyarek atau melarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi jenis katanya ini ya. Ulah, entong, silahkan dicatat ya. Yang pentingnya dan teu meunang. Ini jenis katanya. Itu kalimat panyarek. Ya. Dan yang terakhir adalah kalimat pangjuru. Apa itu kalimat pangjuru? Nyaeta kalimat anu eusina ngajurungkeun jalma lian pikeun migawe pagawean. Jadi kalimat pangjuruk ini
kalimat menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, menyuruh atau memerintahkan, ya. Biasanya ya, make kecap menggunakan kata gerak. Nah, ini catat ya, gerak, gancang. Gerak itu cepat-cepat ya artinya. Gancang itu ayo cepat, ya, atau burukeun sama ya artinya cepat, ayo cepat, nah gitu kan. Jeung enggal sama artinya enggal juga ayo cepat. Jadi menyuruh supaya melakukan sesuatu, ya, memerintahkan, ya. Nih katanya gerak, gancang, burukeun, enggal artinya sama ya, itu cepat, ayo cepat, cepetan atuh. Nah misalkan ya cepetan, nah gitu ya. Dalam bahasa Indonesia seperti begini, cepetan masuk ke kelas sebelum ada guru. Nah misalkan seperti itu ya. Nah dalam bahasa Sunda, nah ini contohnya ya, gerajuk atuh ari reka pasar mah, cepat kalau mau ke pasar. Nah gitu kan, cepat kalau mau ke pasar atau cepat-cepat kalau mau ke pasar. Nah ya, ada lagi kalimat misalkan gancang indit ke sekolah, cepat berangkat ke sekolah, burukeun balik ke imah, ya. Ayo cepat-cepat pulang ke rumah. Nah seperti itu. Jadi ini memerintahkan ya, memerintahkan dan menekankan gitu ya, menekan dan memerintahkan. Nah itu ya. Nah jadi itu ya untuk kalimat parenta. Masih ada dua lagi, minggu depan kita lanjutkan ya. Nah jadi itu, kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan kalian kirim via email. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.